Kita bukan orang awam sebenarnya ya, lulusan UIN. Bener ya? Saya jadi minder ini. Saya pun minder. Tapi seharusnya kalau lulusan UIN itu seharusnya mengerti ya. Apa yang tentang tidak pernah Anda jumpai itu tidak bisa menjatuhkan sesuatu itu tidak ada. Nah, banyak kita temui bahwa ustadz-ustadz dari Salafi Wahabi itu selalu berkata ini dalilnya tidak ada, dalil ternyata ada. Lah yang ingin saya sampaikan bahwasanya Imam Nawawi Al-Bantani itu jauh-jauh dulu sudah menjadi mufti di Haramain. Beliau juga imam di sana ya. Jadi beliau itu menuliskan tentang tahlil, tentang 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 100. Lah itu di sana ada. Di sana ada. Andainya ini mau dikatakan tradisi pun tidak bisa dihukumi haram. Akan tetapi belum menyebutkan asar itu ada, dan ada karena ada asar boleh diikuti. Dan asar dari Imam Taus itu bukan calang-calang orang. Kan begitu ya? Seharusnya itu sudah kuat sekali itu. Terlepas gini, Kang Surya, terlepas dari ada ataupun tidak ada. Ya, emangnya seandainya tak ada lah, kita ngikut alur dulu. Seandainya nggak ada, dari mana kita tahu bahwa ketiadaan sesuatu di zaman dulu menunjukkan keharaman? Apa buktinya? Itu aja dulu lah. Kan seakan-akan arahnya ke situ. Selalu dulu nggak ada, selalu nggak ada, selalu nggak ada, dulu nggak ada. Kalau sesekali Bang Zian, kita ikut alur dulu. Iya, kalau memang tak ada, memang kalau tak ada, terus mau ngapain? Kalau menghukumi haram, ya kalau menghukumi haram, emang ada. Zaman dulu ketiadaan sesuatu pasti menunjukkan haram. Itu bab tarku itu mungkin mau disamakan Iya, antara sunnah. iya paham nggak? Tarkiyah Paham dengan nggak maksud saya? Bang AM. Kalau tadi kan antum menyampaikan gini, tradisi itu nggak ada, kurang lebihnya lah. Tradisi itu nggak ada. Ya kalau nggak ada, terus apa masalahnya? Masalahnya di mana? Yang hukumin haram siapa Pak Ustaz? Iya, kan tadi udah dijelaskan. Tahlilan atau acara 7 hari dan berapa hari sampai 100 hari itu nggak ada keharaman. Saya bilang itu nggak ada keharaman, tapi pelaksanaan itu tidak wajib, tidak haram. Begini Pak Ustaz, bukan perkara gini. Islam hadir itu melalui tuntunan kan. Iya betul. Kita berangkat dari logika yang paling sederhana saja kan. Oke. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Islam itu telah sempurna. Iya kan? Berarti tidak ada lagi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Islam itu telah sempurna. Semua ajaran-ajaran tentang wahyu-wahyu diberikan sudah sempurna lah. Ya kan? Karena wahyu dan ajaran-ajaran Islam itu telah sempurna, berarti setiap ada hal-hal baru itu melalui tuntunan. Karena melalui tuntunan kita memerlukan dalil. Ketika tidak ada dalil, kita mencari dalil yang mengharamkan, bukan yang menganjurkan. Kalau tak ada dalil, kalau tidak kita cari dalil yang. Kalau tidak ada dalil, kita cari dalil yang mengharamkan. Kalau nggak ada dalil kebolehan. Ada dalil yang menganjurkan dan dalil yang mengharamkan. Contohnya kayak perihal rokok. Ada nggak dalil yang menganjurkan? Tidak ada kan? Nggak ada. Ada nggak dalil yang melarang? Nggak ada. Nggak ada. Mengharamkan nggak ada. Hukumnya? Boleh. Iya, kan? Berarti tidak ada perdebatan di situ kan? Makruh. Nah, berarti tidak ada perdebatan. Nah, ketika hal-hal baru itu kan masalah rokok, masalah benda kan? Beda lagi dengan perkara
suatu hal baru dalam agama. Karena Maksud ini tentang akidah cerita tauhid itu. bukan saya nggak bawa akidah, saya basicnya di sini perbandingan mazhab hukum. Jadi semua mazhab. Oke. Iya, lanjut dulu. Sama. Karena Islam itu harus melalui tuntunan-tuntunan yang ada, melalui dalil-dalil, entah itu dari Al-Quran, entah itu dari hadis, entah itu dari kesepakatan para ulama kan. Apabila tidak ditemukan dalil dalam Al-Quran dan hadis. Nah, karena tahlilan ini adalah hal-hal yang baru yang tidak pernah ada di zaman-zaman Sahabat. ya, Zaman sahabat. Maksudnya tidak ada. Begini Mas, saya mau kasih tahu Mas. Kalau yang dimaksudkan tahlilan adalah zikiran untuk orang yang udah meninggal, itu tidak ada dalilnya. Siapa bilang? Ada dalilnya. Contoh, Nabi meletakkan pelepah kurma karena setiap makhluk Allah itu berzikir. Itu zikir untuk orang ahlul mayit. Mudah-mudahan azabnya diringankan, kata Nabi. Terus yang kedua, ahlul ansor kalau ada yang meninggal di antara mereka bergiliran membaca Al-Quran di kuburannya. Itu zikiran juga. Sebaik-baik zikir membaca Al-Quran untuk orang yang udah wafat. Terus Ibnu Taimiyah juga berpendapat, kalau ada orang yang berzikir 70.000 kali la ilaha illallah untuk orang yang udah wafat, itu bermanfaat buat si mayit. di rumah. Itu dari zaman sahabat, zaman Nabi, hingga zaman Khalaf. Ibnu Taimiyah itu mengatakan zikiran untuk orang yang udah mati, ada dalilnya semua. Sekarang inti bilang tidak ada dalilnya. Di rumah si Inti mayit. memframing ini udah salah pernyataan begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Coba sebentar. Afwan Kang Lili. Kang Ayem, waktu sampean belajar di UIN itu kitabnya apa ya? Kok saya iskal malahan. Saya nggak Kalau boleh perbandingan belajar. kalau perbandingan 4 madhab itu kan seharusnya semua kitab yang dibuka, Mazhab, bukan satu kitab malahan. Bukan cuma 4 mazhab. Mazhab itu banyak. Tapi Iya, yang kan banyak banyak. itu cuma 4. Pertanyaannya itu enggak usah Boleh bicara. Gini dia, Ustaz Ade. Pertanyaan saya sederhana banget ini. Apakah ada tuntunan tahlilan di rumah si mayit gitu? Cuma itu doang. Ada. Tadi ditanyakan apa makna tahlilan yang Anda maksud sini, apa maknanya? Zikiran untuk si mayit. Tadi saya udah kasih tahu. Nabi letak pelepah kurma itu zikiran. Terus sahabat Ansor bergiliran baca Al-Quran di kuburan kalau ada yang di antara mereka yang Di wafat. rumah mayit, Pak Ustaz. Ada. Tadi kan sudah saya Boleh jelaskan. bicara. Ibadah mutlak Boleh bicara. itu ditanya dalil larangan. Itu ibadah mutlak tidak? Boleh bicara. Dengar dulu. Gimana monggo Ustaz? Ini siapa Bang Coki? Iya, Bang dengar Coki dulu. nanti dulu. Lo kok bilang-bilang dengar nanti dulu. Ini ada Ustadz Andi, kita hormati dulu. Oh, dengar. Nanti dulu. Kalau ada Ustadz yang sopan gitu loh. Iya, monggo Ustadz. Terima kasih atas dimuliakannya di room ini, matur nuwun sangat, semuanya juga mulia. Tidak terima kasih pertama-tama untuk mukadimah. Sekali lagi dimanapun berada dan apapun keadaannya, di sini kan ranahnya kan ranah musyawarah diskusi, nggih. Iya. Betul seperti itu. Iya betul. Setuju? Nggih. Setuju. Nah, setuju semua nggih. Nah, oke. Ketika yang namanya diskusi itu pasti ada sebuah referensi atau rujukan. Kalau bisa yang namanya diskusi itu harus rujukannya itu dibaca. Jangan hanya seperti orang-orang tetangga sebelah yang hanya narasi kayak orang-orang anak SD yang belajar bercerita di depan guru gitu. Cobalah dibaca kitabnya itu apa, namanya kitabnya apa, Asrorul Jima kayak apa, Utulijan kayak apa, Qurratul halaman Ain. berapa, Qurratul Uyun apa sih, apa Fathul Dakar Hafal, Ustaz, ya. apa Hafal namanya, ya. gitu, apalah itu namanya, halaman berapa, jilid apa. Jangan framing, biar tahu kok. Meskipun
di situ salah pengutipan atau salah referensi, kita masih menghargai. Tapi ketika hanya sebatas narasi, framing atau apalah itu namanya, kita tidak akan mendengar itu semua. Ketika ada referensi, ada dalil, ada kitabnya, itu pasti kita menerima. Semapun siapapun dari apapun golongannya itu pasti menerima. Setidaknya di situ dihargai. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan menampilkan hadis yang disohehkan oleh Imam Al-Albani seperti ini. Bunyi hadisnya nggih. Wa an Ali qala qultu ya Rasulullah. Langsung saja sudah. Qultu ya Rasulullah in najala bina amrun laisa fihi laisa bihi bayanun amrin wala nahyun fima ta'muruni qala syawiru fihil fuqaha wal abidin wala tamdu fihi ra'yun khasun. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Awsat dan juga di dalam dihasankan oleh Syekh Nuruddin Al-Haythami di dalam Majmu' Jawaid, dan juga dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang isinya seperti ini. Nggih, yaitulah Sayyidina Ali tanya kepada Rasulullah, sesungguhnya telah datang kepada kita sebuah perintah yang itu tidak yang itu tidak ada dalil atau dasarnya, bahkan tidak ada larangannya yang jelas di situ. Tanya kepada siapa Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, syawiru al-fuqaha wal abidin, bermusyawarahlah kalian dengan ahli-ahli fikih dan para al-abidin, wala tamdu fihi ra'yun khassatin, au kama qol, terjemahan bebasnya seperti itu. Kalau di Majmu' Jawaid itu juz 1 halaman 178. Sekian, terima kasih muqaddimah dan tanbih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan yang ketiga, terima kasih. Belum selesai, lupa. Yang ketiga tadi dikatakan ketika tidak ada perintah dan tidak ada nas yang gimana tadi, kemudian kita ambil hukum yang haram, itu minta tolong kaidah seperti itu di mana? Di madhab apa? Saya juga penggemar daripada perbandingan madhab seperti itu, Ustaz. Monggo. Di kitab apa? Di kitab apa? Perkataan siapa? Itu ada dua ya tadi. Yang pertama, yang Ustadz segala Ali perbuatan tadi. yang tidak ada dalilnya langsung menjadi haram, itu satu. Kemudian dari yang saya dengar dari Bang Entry, beliau lebih ke contoh gitu. Apakah segala sesuatu yang tidak dikerjakan, contoh ya, itu bermakna haram meskipun ada dalilnya? Misal perbuatan ada dalil umum tapi tidak dikerjakan, apakah haram? Seperti itu ya. Mohon Bang Entry dijawab. Jadi gini memang kalau perkara ibadah yang tidak ada dalilnya itu tidak bisa diklasifikasikan atau dihukumkan. Itu tidak bisa. Suaranya kecil yang suaranya. Cek. Dengar nggak, Ustaz? Iya. Ya, silakan lanjut. Yang mau saya tanyakan, siapa yang mengharamkan tahlilan di rumah si mayit? Ustaz Zian. Ini inti kok jadi pindah madhab. Pindah haluan antum, Bang Entry. Tadi yang dibilang tahlilan haram. Kok sekarang malah inti yang nanya siapa yang mengharamkan tahlilan? Tidak. Saya tidak pernah mengharamkan. Saya tidak punya otoritas untuk mengharamkan sesuatu perbuatan. Tapi kalau saya hanya mencari dalil, cari tuntunan, karena yang saya pelajari pada Kang. Gini aja ya. Sahabat. Gini saya nanya, gini. Segala sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi dan sahabat, apakah mesti haram? Itu dulu. itu bukan haram, itu bid'ah, hukumnya bid'ah. Bid'ah itu nama, itu sifat, Kang. Hukum bid'ah itu ada berapa, Kang? Hukum bid'ah cuma satu, bid'ah aja. Apa? Ya.
Oh, bid'ah bukan begini. Kang. Begini. Surutul hukum itu ada berapa, Ustaz? Bid'ah itu yang saya Ada pahami berarti. cuma satu, yang nggak ada bid'ah satu, bid'ah dua nggak ada. Bid'ah itu apakah hukum, Ustaz? Hukum-hukum Islam ada berapa? Halal, haram, coba sebutin. Nah, bid'ah ini termasuk yang mana? Yang Sebentar, Bib. Bib, gini, Bib. Karena beliau kan pelajar, Bib, ya. Pelajar mempelajari. Kalau mempelajari kan harus ada buku. Makanya saya tanyakan yang dipelajari itu bukunya apa, biar Ye Andi enak jawabnya. Karena Ye Andi pun sama-sama belajarnya 4 madhab ya. Jadi menjelaskannya nanti itu enak. Sampean belajar bukunya apa, nanti Yai Andi apa, itu enak nyambung ke situ, Kang. Coba, Kang. Sampean sebut ketika mempelajari 4 madhab itu bukunya apa, kitabnya apa, biar Yai Andi nanti menjelaskannya dari situ. Malah enak malah. Karena lawan bicara kita bukan orang awam, pelajar ternyata kan gitu ya. Saya belum kuliah kok. Saya ada apa tuh yang dibilangnya tadi Ustaz kan? Jadi dibilangnya dibilang gini, telah disempurnakan agama ini. Gini, Itu saya yang mau kutanya sama dia, untuk siapa disempurnakan itu? ini tadi Bang Coki saya orang menanggapi. Bang Coki orang Aceh ya? Iya. Waduh, ini saya kenal dari logat ini. Salam kenal Bang, saya orang Aceh juga. Oh iya Bang. Ini apa tadi? Lanjut Kang Rifan. Ada penyampaian dari Bang M3, Bang AM, katanya setelah Rasulullah wafat, hukum Islam itu sudah sempurna. Ingat, yang maksud sempurna di situ apanya? Kaidah-kaidahnya sudah sempurna. Kaidahnya. Rasulullah tidak menyampaikan semua apa saja yang akan terjadi, yang akan dilakukan oleh umatnya. Tidak. Tidak demikian. Tapi yang dimaksud sempurna adalah kaidah-kaidahnya. Dengan kaidah-kaidah itulah nanti umatnya mudah. Oh, jika ini ada kaidah ini boleh. Oh, ini jika ini kaidah ini boleh. Mau cari tahlilan. Di dalam Al-Qur'an itu ada dalil am, ada dalil khos. Ya kan? Dalil am ada dalil khos. Perintah tentang sholat ada aqimus sholah. Ini dalil khos nih. Ada dalil am. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya kan? Waf'alul khaira. Itu perintah tuh. Ini bisa dijadikan dalil. Pokoknya asal itu baik menurut syara, maka hukumnya boleh. Tahlilan sekali lagi. Dalam tahlilan itu, baik mau di rumah duka atau di luar rumah duka, yang dibaca Al-Quran atau wirid, ada sodako ataupun tidak. Nah, semuanya itu kebaikan apa bukan? Kalau kebaikan masuk dalam kandungan dalil am, waf'alul khaira. Inilah pentingnya beristidlal dengan Al-Quran, tahu cara istidlalnya bagaimana, istinbatnya bagaimana. Jangan yang selalu dicari keharamannya, enggak. Tadi kan Bang AM sempat bilang kalau nggak ada dalil, maka kita cari dalil keharamannya. Jangan buru-buru itu. Dalil itu ada yang am, ada yang khos. Apakah nggak ada dalil am? Kenapa? Mau nambahin Kang. Mau nambahin. Geng. Bukan nambahin, sebenarnya sih lebih mempertegas. Apa itu? Menggarisbawahi. Jadi Kang Rifan bilang yang baik menurut pandangan syara. Itu saya tegaskan sekali lagi. Dalam pandangan syara, bukan pandangan manusia. Ini karena banyak Wahabi, mereka itu berdalil seperti ini. Kalau sholat subuh kita kerjakan 3, baik nggak? Mereka itu mencocokkannya baik dalam pandangan manusia. Kami tegaskan, baik dalam pandangan agama. Monggo Kang Rifan. Anda nambahin ya. Tadi kan banyak ya orang-orang Wahabi bilang agama ini udah sempurna. Ya. Ketika Nabi meninggal atau sebelum meninggal itu udah turun ayat bahwa agama ini udah sempurna. Nah, sekarang saya tanya, dalam masa Nabi masih hidup atau sebelum Nabi meninggal, itu azan sholat Jumat 2 kali apa sekali? Kalau memang diartikan kalau azan udah sempurna nggak boleh ada amalia lain,
yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, maka itu adalah bid'ah dolalah. Anda mau tanya, setelah Nabi meninggal, kan ada azan 2 kali zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bin Affan. Itu adalah di zaman Rasulullah azan Jumat 2 kali. Kalau seandainya memang udah sempurna, nggak boleh dong Sayyidina Utsman melambah-nambah dalam bentuk amaliyah. Nah ini kaidah ini, pemahaman ini salah di sini. Ya, satu, dalam ayat al-yauma akmaltu dinakum, itu setelah itu bukan ayat terakhir dalam Al-Qur'an yang turun. Setelah itu ada lagi dua ayat lagi yang turun. Satu tentang hukum riba. Kalau memang setelah ayat itu nggak boleh lagi ada hukum turun, maka hukum riba nggak bakal pernah ada, haram. Ini 2 poin. Yang ketiga, tadi ente bilang bahwa zikiran di rumah untuk si mayit nggak boleh. Nabi bersabda, tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum walau bijur'atin min ma'in. Sedekahlah, yang maknanya kiriman pahalanya untuk diri kalian dan untuk orang-orang yang telah wafat di antara kalian, walaupun dengan seteguk air. Kalau tidak mampu, maka bacalah ayat-ayat Al-Quran. Kalau kalian tidak tahu tentang ayat-ayat Al-Quran, tidak mengerti, dibaca Al-Quran, maka bersedekahlah kalian untuk orang yang sudah wafat, bersedekahlah tadi itu. Rumah, baik di rumah kita ataupun di rumah mayit, itu turun rahmatnya Allah. Sekarang kalau inti mau tanya zikiran yang nggak boleh untuk mayit kalau di rumah, minta dalil, tadi dalil semua. Zikiran di satu tempat, mau di mana aja. Terus Nabi pernah memotong kambing untuk memperingati wafatnya Khadijah atau acara haul. Itu di mana? Di padang pasir apa di rumah? Aneh, heran, inti belajar di UIN apa yang dibaca. Iya. Saya sudah paham tentang pantasan banyak yang berdebat tentang masalah ini, ternyata nggak ada. Jadi maksudnya di sini Kang, jangan dipelintir, tidak ada dalilnya. Kalau arti tahlilan ini berzikir mengirimkan buat si mayit, ada dalilnya. Kalau yang antum maksudkan bahwa tahlilan ini buat makanan, ada dalilnya. Kalau yang antum maksudkan berkumpul di rumah duka, ada dalilnya, semua ada dalilnya. Jangan antum potong-potong terus antum ini tidak ada dalilnya, maka kita cari dalil keharamannya. Tidak begitu sih. Jadi jangan bilang dulu tidak ada dalilnya, nanti periksa dulu, ini ada dalilnya banyak, baik mengirimkan makanan, mengirimkan zikir. Ini Rian bisa dinaikkan apa enggak Rian ini? Ngoceh aja di bawah ini. Dan Kang Entri, nanti izin Pak Ustadz, ntar saya kaji ulang tentang dalil dari Abu Wayan. Saya mau belajar dulu tentang dalil yang saya udah tangkap tadi, tapi saya mau cross check dulu, konfirmasi dulu apakah dalil itu ada urutnya gimana gitu. gini Kang Entri, bicara nih, boleh nggak? mewakili. Jadi agar teman-teman dari Wahabi jangan sembarangan menolak ya. Jadi kan sering saya tanyakan kepada teman-teman Salafi, kalian menolak bid'ah sana. Ketika saya tanyakan bagaimana definisi bid'ah yang kami pahami yang kalian tolak, saya sering menemukan mereka tidak bisa menjawab dan ngawur, bukan berasal dari kitab kami. Maka di sini saya tegaskan, bid'ah hasanah. Ini saya kutip dari mazhab Hanafi saja. Dalam kitab Barakatun Mahmudiyah, beliau mengatakan, fal bid'atul hasanah la budda an takuna ala aslin wa sanadin dhahirin aw khafiyin aw mustanbat.
bid'ah hasanah itu tidak boleh tidak, harus wajib mesti ada dalil ataupun sandaran hukum yang dhahir, ya, ya apa? Dalil dhahir ataupun dalil khafi yang tersembunyi ataupun yang mustanbat, perlu digali dulu. Sedangkan bid'ah dhalalah yang kami sepakati, ar-ra'yul ladzi lam yakun lahu min kinal kitab wala minas sunnah sanadin zahirin aw khafiyyin mustanbat. Segala sesuatu perkara baru yang tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan hadis, dalil zahir yang khafi dan yang mustanbat. Seperti itu. Jadi usul fikih ini terlalu luas, tidak hanya sebatas dengan tekstual semata. Seperti itu, Pak. Iya Pak Ustaz. Yang tadi saya sudah beberapa tangkap. Makasih banyak Pak Ustaz Rifaan, Abu Uwainya, dan Ustaz Zian. Nanti saya konfirmasi lagi. Saya mau belajar lagi tentang hadis tadi, dalil-dalil yang tadi. Mungkin Kang kalau tertarik saya bisa kirim kitabnya. Ya? Kalau Kang tertarik saya bisa kirim kitabnya. Oh enggak usah. Ntar saya konfirmasi aja apa yang saya tangkap tadi. Apakah itu? Nggak, maksudnya gini, antum kan Konfirmasi ke siapa ini? gimana? Konfirmasi gimana? Konfirmasi kebenaran apakah hadis itu memang tertuju pada tahlilan atau memang Iya, dipaksa gitu? konfirmasinya ke mana, Bang AM? Konfirmasinya kemana kalau boleh tahu? Maksudnya? Ya, Ya, tadi alasannya antum ya, mau haram. konfirmasi. kebenaran hadis itu, apakah hadis itu Iya, memang hadis untuk buat- memastikan. iya memastikan. Saya Waalaikumsalam. konfirmasi hadis itu. Iya, ke siapa? Kalau Tadi saya- maksudnya gini loh. Enggak, maksudnya gini. Kalau kita mau memastikan sebuah perkara, sebuah hukum, itu nggak boleh sembarangan juga. Contoh. Saya berobat. Ini saya analogi sederhana saja. Saya berobat. Kata dokter, kamu sakitnya lambung. Saya mau konfirmasi lah, memastikan apa betul. Oh, dokter ini bilang, saya berangkat ke bengkel motor. Betul Pak, saya sakit lambung. Oh enggak, kamu kurang ganti oli. Ya nggak nyambung. Paham ya maksud saya ya? Kalau konfirmasinya salah orang, pun nanti kebenaran jadi salah. Kalau kita konfirmasinya ke salah orang juga, yang salah bisa jadi benar. Emang segampang itu? Hukum dibolak-balikan kan enggak? Dan mengkonfirmasi diri sendiri itu pun bermasalah. Apakah kita sudah bisa membedakan mana yang benar dan salah? Ya bisa membenarkan siapa? Ya para ulama yang punya fan di dalam ilmu tersebut. Bisa dipaham ya, Bang AM ya? Saya juga seperti itu. Ya bisa ntar saya konfirmasi. Saya punya banyak metodologi tentang itu. Ntar saya konfirmasi Yang bikin apakah saya heran tadi, Kang. dalil-dalil Saya itu kasih memang kitab kok nggak mau tertuju gitu. untuk enggak. Saya nggak boleh. Assalamualaikum, Kebenaran, Kang Rian. Saya harus konfirmasi Waalaikumsalam melalui warahmatullahi metodologi yang saya pahami, yang saya pelajari. Iya. Apakah hadis-hadis itu memang tertuju untuk dalil tahlilan apa sengaja dipaksa? Ntar saya cross check sendiri. Ya, sudah belajar. Saya mau Iya. belajar lagi kan. Konfirmasi, Nggak gini, cuma saya pengen tanya aja bentuk syafakoh kita loh kepada yang bertanya, bentuk perhatian kita, simpati kita kepada orang yang bertanya di Komal ini. Sampean udah dapat jawaban dari teman-teman ini yang semuanya insya Allah saya yakin tulus untuk memberikan ilmu itu. Sampean mau konfirmasi ke siapa? Jadi gini loh, ilmu itu Pak Ustadz nggak langsung dibenarkan. Oh iya memang gitu. Kita harus konfirmasi dulu apakah ilmu itu benar. Betul, Apa melalui metodologi yang saya pelajari pada saat Begini, kuliah. mungkin konfirmasinya langsung Ya, ke Gian, Nabi Muhammad mungkin kayaknya Gian, untuk WA tanggapan. atau gimana. Soalnya tadi kalau yang perlu saya konfirmasi jelaskan salah, dulu, saya bukan dari Wahabi, Salafi, NU, Muhammadiyah. Saya bukan itu. Saya memang asli sarjana masa Begini perbandingan hukum. Ustadz, yang ditanyakan oleh Host tadi, yang ditanyakan konfirmasinya itu konfirmasi ke kemana? Apakah merujuk ke kitabnya mempelajari sendiri, ataupun bertanya kepada orang yang sudah paham akan fan tersebut, atau gimana gitu loh? Itu loh yang ditanyakan.
bukan Konfirmasi- kepo, cuma ingin konfirmasi bertanya hadis, kepastiannya. Assalamualaikum, Syarifah. Waalaikumsalam. Sebentar Bapak, Waalaikumsalam. nomor antrian Sebentar, ya. tertib. Urut antrian. Minta maaf Kang Karimah, Kang Zakwan Afif ini sedang ada itu. Saya banyak terima kasih sama Kang Rifai udah memberi ilmu, Ustadz Zian udah memberi ilmu, Abu Waya memberi ilmu. Tapi sebelum saya terima mentah-mentah, ya kan, saya ingin Yang Anda baca sendiri Kang, saya kasih kitab karya Imam Nawawi, antum nilai sendiri Imam Nawawi itu salah atau benar. Boleh silahkan. nggak perlu satu. Kita pun ngasihnya nggak mentah-mentah loh AM, Bang AM. Enggak. Kita udah masak dulu tadi. Empat Untuk mazhab saya kami terima, kirimkan, Bang, untuk boleh. saya terima. Saya konfirmasi dulu kan Iya. apa hadisnya itu paham. benar-benar. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa Kang Rifa. Enggak maksa, kami nggak maksa. Cuman gini, siapa sih di antara kita yang ahli hadis? Coba siapa? Hadis itu Saya punya tantang nih. Syekh Albani Kang untuk memahami hadis, Pak Ustadz, itu punya banyak ilmu. Iya, tahu saya. Ya. Harus pakar dalam bahasa. Udah, ganti pertanyaannya. Siapa sih di antara kita yang pakar bahasa Arab? Kang Nah, kalau nggak ada di antara kita yang pakar bahasa Arab, pakar hadis tak ada, terus mau konfirmasinya ke siapa? Ya harusnya kepada ulama yang pakar hadis. Di Indonesia ada, ya cari sendiri. Tapi saya himbau untuk tidak salah konfirmasi. Mohon maaf nih, kalau jenengan konfirmasinya kepada orang yang salah, tentu jawaban yang benar pun akan disalahkan. Kita bilang boleh. Kalau kita konfirmasi ke orang yang tidak sejalan dengan kita, dengan ajaran yang barusan kita bahas, apa yang ada? Malah mengharamkan. Contoh nih, kita bahas tentang enggak. iya, saya tahu. Saya husnudzon, antum netral. Kita tadi membahas tentang tahlilan boleh. Kalau antum konfirmasi ke orang Wahabi, ya ke siapa namanya, orang-orang Wahabi lah. Saya nggak hafal nama-nama Wahabi. Siapa? Bang Zian. Khalid Wasallam udah Ustaz, udah nggak ada kan? Anunya dah itu personal. Firanda dan kawan-kawannya. Kalau mereka konfirmasinya Wahabi, ke mereka, iya, kalau kita sebagai konfirmasinya contoh, ke mereka, Sebagai contoh kalau konfirmasinya kepada mereka, bukan menuduh kamu. konfirmasinya ke mereka, iya, saya nggak nuduh antum. Jadi nih, kita aswaja nih memperbolehkan tahlilan. Tiba-tiba ada yang konfirmasi ke sana. Orang ajaran kita dengan mereka sudah berbeda kok. Tentu mereka akan mengharamkannya, akan tidak memperbolehkannya. Ini yang saya maksud ini. Konfirmasinya ke siapa? Jangan salah konfirmasi, atau konfirmasi dengan buku yang tidak sejalan dengan apa yang kita bahas. Ternyata karangannya Albani, karangannya Utsaimin, karangannya ini ya bertolak belakang lah. Jadi harus berguru Dari gitu. awal sudah. Atau Yes. begini, Kang Rifan. Nggak boleh kayak gitu kalau dalam. Iya, saya paham apa yang dimaksud sama Ustadz AM itu. Beliau ingin mencari referensi lain dan beliau menilai sendiri nampaknya. Nggak boleh fanatik Ya, pada kalau- itu. Kalau mau mencari sendiri, baca kitab-kitabnya. Iya, Nah, itu makanya saya Soalnya izin kalau tadi dengerin, ntar saya konfirmasi. ini mau menilai Amalia Aswaja, ente baca kitab-kitab Aswaja yang bahasa Arab yang orisinil langsung, yang belum dipelintir-pelintir. Nah, ente nilai di situ, ente kan bisa bahasa Arab. Bisa bahasa Arab gak antum? Bisa. Bisa ya? Nah, antum beli kitab, seandainya antum Wahabi nih, tapi antum mau menilai Amalia Aswaja, ente lihat, oh mereka ada dalilnya enggak? Ente timbang di situ sendiri. Ini dalilnya dipaksakan atau memang dalilnya tentang orang yang mati? Seperti tadi anda kasih dalil, tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum. Ini kan ada tulisan amwatikum untuk orang-orang yang meninggalkan kalian, yang telah wafat. Berarti ini dalil bukan dipaksakan, ini dalil untuk orang yang meninggal, betul. Nah, ente timbang sendiri dengan akal ente, pakai baca kitab yang orisinil. Nggak boleh pakai akal menimbang, harus Pakai akal, pakai ilmu, pakai pengetahuan, Iya, pakai ilmu, lihat iya. latar belakang, pakai semuanya lah. Jangan ente minta nih bicara biar sempurna. Enggak, ini kan kita
lagi bicara cepat. Iya, iya. Karena banyak yang mau bicara. Iya. Ente timbang sendiri dengan kemampuan ente lihat Amalia Aswaja itu ada dalil atau tidak. Walaupun ente masih dalam golongan Wahabi. Yang penting ente tahu mereka tuh punya dalil. Kalau ente tanyanya ke orang yang Wahabi lagi, percuma disalah-salahin. Akhirnya dalil-dalil yang betul-betul dari Nggak boleh dalil kayak ente gitu. tolak. Untuk mencari kebenaran itu nggak kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Habis pakai gimana coba? Coba aneh boleh tanya, ente kitab ente yang ente pelajari selama ini kitab apa ya? Boleh sebutkan? Nggak perlu saya spill menyombongkan diri Coba. untuk. Bukan menyombongkan diri, minta ke referensi yang Enggak. dibicarakan dari Saya kitab cuma apa aja. saya cuma Bukan, bilang. intinya nih mau tanya, ente baca kitab apa? Terjemahan. yang Ustadz. Nggak semua orang anak-anak UIN bisa bahasa Arab loh. Belum tentu loh. Ada memang yang bisa bahasa Arab, tapi nggak semuanya bisa. Ente baca kitab terjemahan. Bisa jujur? Saya nggak baca terjemahan, saya bisa bahasa Arab pasti malah. Nah, kitab apa aja yang ente baca bahasa Arab? Nggak usah lah saya spill. Kita Coba, konfirmasi kalau dulu. ente selama ini hanya baca kitab satu aliran yaitu Wahabi aja. Ente memang belum pernah tahu tentang Aswaja Amalianya itu punya dalil. Nah, makanya baca saja Ini netral, Aswaja. netral, tidak Walaupun ada. itu masih dalam Wahabi. Terserah Tidak ente ada masuk timbang-timbang. kelompok Wahabi, masuk kelompok Aswaja. Saya netral di sini. Saya memang Dia netral, tapi tadi inti pernah bilang saya akan konfirmasi dalil-dalil ini betul tentang untuk kematian ataupun dipaksakan. Kok inti bisa menilai begitu? Sedangkan itu belum konfirmasi. Kok bisa keilmuan dipaksakan keilmuan seperti itu harus baunya seperti orang-orang terkonfirmasi Wahabi. kebenarannya. Jadi gini Pak Ustadz, Habib, saya jelasin gini Bib. dikit ya. Kang Entry, kita tahu ya, tanpa maksud merendahkan antum. Kita di sini orang awam, dalam artian kata awam dalam usul fiqh, bukan mujtahid mutlak. Otomatis mau tidak mau kalau kita memang orang awam, kita harus mengamalkan Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir, yakni orang yang berilmu. Antum ketika mengonfirmasi ini tanya ke ahli ilmu yang mana? Insya Allah saya Jangan tidak bilang keluar antum dari konfirmasi sendiri dengan Al-Quran akal dan antum yang Sunnah belum. Pak Ustadz. Hah? Insya Allah saya tidak akan keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Saya Nah, maksud saya antum metodologi memahami keilmuan. dengan pemahaman ulama yang mana? Saya boleh komen enggak nih? susah jelasin. Antum nggak pakai ulama gitu, nggak pakai pemahaman ulama. Begini izin Ustaz, turun, Pak Ustaz. sebentar. Ya, tak apa-apa, sudah itu memang jalannya beliau. Begini, cuma pesan saya kalau boleh diterima, kalau mencari referensi atau membaca sebuah referensi itu mohon, kalau pesan dari saya, kalau mau diterima monggo, kalau tidak ya terserah. Biar tidak gagal paham dan tidak menyesatkan, mohon untuk membacanya minal awal ila akhirih. Bukan satu lembar dari atas ke bawah, bukan. Dari muqaddimah sampai tamah. Jangan asal munakolah. Biar sempurna, katanya berarti mintanya yang sempurna. Biar nggak asal nyuplik sini comot sini, asal comot sana, cocok logi sini, cocok logi sana. Biar tidak seperti itu. Itu saja sudah pesannya. Kalau diterima monggo, kalau enggak ya terserah monggo. Saya tetap berpegang diri pada metode keilmuan saya untuk ini Pak Ustadz. Kalau soalnya saya di sini bersifat netral, nggak Paham. Silakan, nggak apa-apa, silakan. Iya, monggo. Cuma pesannya itu tadi ilmunya Ustaz, tadi, kalau baca makasih kitab banyak. menarik referensi, jangan asal nyuplik, jangan asal nukil satu Enggak. pendapat kemudian enggak. Kalau bisa yang sempurna Iya, dari harus awal sempurna. sampai akhir dibaca sesuai dengan pemahaman mu'alif yang dibacakan, jangan sesuai dengan pemahaman kita dipaksakan untuk seperti itu. Terima kasih. Kalau ingin meneliti betul-betul, kata orang nih begini, kalau mandi biar basah, jangan setengah-setengah. Kalau pengen mengkonfirmasi, meneliti yang benar-benar. Iya, yang benar. Insya Allah.